Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Indragiri Hulu akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik. Perkenalkan, saya Sri Hastuti SPD dari SMK Batang Pranap. Saya Yopi Kasya Putra SPD dari SMK Negeri 1 Batang Pranap. Dan saya Asor Effendi dari SMA Negeri 2 Lebuk Batu Jaya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Yopi, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Sri, alhamdulillah kabar saya baik. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah saya juga baik Pak. Saya dengar Bapak ingin melakukan coachingnya dengan Pak Azwir. Betul sekali Bu, saya akan melakukan coaching nanti bersama dengan Pak Azwir Effendi. Nah, di sini saya akan menjadi observer Bapak ya. Saya akan mengamati dan menilai saat Bapak melakukan coaching dengan Pak Azwir dengan menggunakan rubrik penilaian. Seperti apa nanti di saat Bapak coaching, apakah sudah sesuai dengan menggunakan alur tirta atau belum, dan bagaimana nanti Bapak menyampaikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coach, dan bagaimana nanti coach menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Bapak ajukan nanti. Dan jangan lupa juga Bapak harus melaksanakan coaching tersebut dengan menyesuaikan prinsip coaching yang ada seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Oke, baik Ibu. Baik, dalam proses coaching ini kompetensi apa sih yang sebenarnya ingin Bapak kembangkan? Oke, dalam proses coaching kali ini ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan, yaitu yang pertama kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif, dan yang terakhir yaitu memberikan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan nanti Bu. Oke, ada 3 kompetensi yang Bapak sampaikan tadi ya. Baik, dari ketiga kompetensi tadi, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik? Oke, dari 3 kompetensi yang jelas pertama saya akan mendengarkan secara aktif Bu, karena dengan mendengarkan secara aktif itu akan menjadikan lebih fokus nanti proses coachingnya. Kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan nanti Bu. Baik, dalam proses coaching tersebut indikator apa yang ingin Bapak capai? Nah, kalau berbicara tentang indikator, saya akan melakukan melihat apakah coach sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Kemudian juga nanti apakah coach memiliki rencana aksi atau rencana kedepannya apa yang akan dilakukannya gitu Bu. Oke, baik ya Bapak. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya Pak sebelum Bapak melakukan coaching, dan semoga nanti saat Bapak melaksanakan coaching dengan Pak Azwir selalu mengingat hal apa saja yang harus Bapak sampaikan. Dan selamat melakukan coaching ya Pak, semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Baik, terima kasih Bu. Mudah-mudahan nanti proses coaching dengan Pak Azwir mendapatkan hasil yang diinginkan, dan juga semaksimal mungkin nanti akan saya gali apa yang ingin diceritakan Pak Azwir. Terima kasih Bu Sri Hastuti atas waktunya. Oke Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Azwir. Waalaikumsalam Bapak. Bagaimana kabarnya Pak Azwir? Alhamdulillah sehat Bapak, baik. Dan Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar saya juga baik-baik saja Pak Azwir. Nah, saya dengar-dengar Pak Azwir ingin menemui saya. Ada yang ingin disampaikan Pak Azwir? Ya Pak, betul nih, ada yang mau saya sampaikan. Oke, tapi sepertinya saya ini tidak cukup banyak waktu ya Pak ya. Kalau 15 atau 20 menit itu bisa nggak Pak? Bisa Pak.
Oke, kalau bisa bolehlah Bapak ceritakan apa yang ingin Bapak sampaikan, Pak. Begini Pak, terkait guru-guru rekan-rekan di sekolah saya, masih banyak guru-guru yang masih mengajar dengan metode yang lama, metode yang monoton. Jadi pelajarannya kurang berkreatif. Padahal dengan tuntutan zaman kita harus menguasai teknologi, melek teknologi gitu. Betul. Jadi saya ingin guru-guru rekan sekolah ini melakukan pelajaran itu dengan berkreasi sesuai dengan perkembangan zaman gitu Pak. Baik. Oke, nah kalau bisa saya garis bawahi, jadi permasalahan Bapak ini adalah tentang pembelajaran ya Pak. Saya garis bawahi lagi, ini rekan-rekan guru Bapak masih menggunakan metode atau cara yang lama dengan ceramah depan kelas gitu ya Pak Azwir ya. Ya betul itu Pak. Kurang berkreatif, media dan metode pembelajarannya pun masih memakai model yang lama Bapak. Oke, nah masih menggunakan metode-metode lama. Jadi dari percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin Bapak dapatkan? Dari percakapan saya hari ini, saya ingin adanya perubahan khususnya dalam penyampaian materi dan pembelajaran terhadap rekan-rekan guru saya di sekolah gitu. Oke, baik. Jadi yang Bapak harapkan adalah adanya sebuah perubahan, begitu ya Pak ya. Perubahan apa yang ingin Bapak lihat atau juga yang ingin Bapak dapatkan dalam proses pembelajaran ke depannya Pak? Saya ingin adanya perubahan dalam pembelajaran itu, yang biasanya guru membelajar dengan metode ceramah, monoton. Saya inginnya guru itu ada perubahan, mengajar dalam yang berkreatif seperti memberikan quizzes, memberikan pelajaran dengan ice breaking, atau juga dengan menggunakan game permainan word atau Kahoot gitu. Kahoot. Ya, jadi saya inginnya itu pelajaran guru-guru sekolah itu inginnya berkreatif, tidak lagi memakai metode yang lama gitu. Oke, nah dari yang Bapak sampaikan tadi berarti Bapak menginginkan pembelajaran yang tidak hanya ceramah tapi menggunakan pembelajaran yang bervariatif, modelnya itu bervariasi gitu ya Pak ya. Nah jadi modelnya atau media itu bisa dikatakan adalah pembelajaran yang kreatif atau juga inovatif gitu ya Pak ya. Nah ya, dari misalnya saya kasih range nih atau rentang dari 1 sampai 10 di sekolah Bapak saat ini, di angka berapa pembelajaran menurut Bapak ya di sekolah Bapak bisa Bapak sampaikan, dari rentang yang saya sampaikan tadi 1 sampai 10 itu ada di angka berapa Pak? Sepertinya di level 6 ya Pak ya, karena di sekolah saya tuh masih ada guru yang senior yang masih belum paham dengan pelajaran yang berkreatif Pak. Jadi saya katakan masih dalam angka 6 lah gitu Pak. Oke, dari 1 sampai 10 rentangnya 6. Baik Pak Azwir, jika kita kaitkan dengan kondisi saat ini, sekarang kan masih posisi 6 nih. Menurut Bapak idealnya di angka berapa agar terjadi sebuah perubahan di sekolah itu dengan memberikan pembelajaran yang bervariatif? Mungkin bisa ditingkatkan lagi ke level 8 Pak, 2 poin gitu. Karena kalau untuk level lebih tinggi lagi mungkin agak lebih sulit, karena mengingat tadi ada juga guru senior yang belum paham dengan teknologi dalam pembelajaran gitu. Oke, baik. Dari 10 tadi berarti dari 6 tadi berarti naik 2 ke level 8 ya Pak. Oke, untuk mencapai ke level 8 tersebut, usaha apa yang akan Bapak lakukan untuk menciptakan perubahan tersebut Pak? Sebenarnya saya masih memikirkannya ya Pak, rencana tersebut, tindakan tersebut. Oke, baik. Mungkin akan saya gunakan mentoring nanti. Bagaimana membuat program mentoring dengan rekan-rekan sejawat, diantaranya yaitu secara face to face, secara bergantian untuk mentoring rekan sejawat ini. Baik, berarti Bapak mengambil langkah mentoring gitu ya Pak ya, untuk merencanakan meningkatkan pembelajaran yang bervariasi tadi. Nah, jadi dalam merencanakan mentoring ini berarti itu pendampingan secara individu ya Pak ya. Nah, selain itu strategi yang ada nggak strategi lain yang ingin Bapak terapkan? Bisakah teman-temannya merasa nyaman nanti mungkin dengan kegiatan mentoring yang akan Bapak sampaikan? Nanti mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya juga nanti akan konsultasikan dengan kepala sekolah. Baik. Dengan membuat seperti kegiatan untuk meningkatkan kompetensi guru, Ya. pelatihan atau workshop gitu. Workshop untuk dalam rangka meningkatkan
menggunakan metode pembelajaran guru yang bervariatif gitu. Oke, dengan melakukan workshop ya. Iya Pak. Berarti Pak Azwir itu merencanakan mentoring pendampingan ya Pak Azwir ya, atau pelatihan workshop itu. Nah, kegiatannya nah dari ketiga poin tadi, untuk lebih nyamannya lagi, kapan bisa rencananya itu bisa dapat terrealisasi oleh Pak Azwir? Rencananya minggu depan Pak ya. Jadi akan terjadi mentoring bergiliran ada rekan-rekan sejawat nanti. Oke, nah mentoring. Kegiatan mentoring ini memerlukan support. Kira-kira atas bantuan siapa yang menurut Bapak bisa mensupport agar kegiatan tersebut dapat terlaksana, Pak? Nanti saya akan minta bantuan daripada guru saya yang pintar belajar IT, guru informatika ya Pak ya. Betul. Bersama Pak Mayunil nanti saya akan bekerjasama dalam menggunakan pelajaran-pelajaran yang berkreatif dan menggunakan ide-ide baru, juga menggunakan IT yang terbaik lah. Oke, berarti dapat saya ambil kesimpulan Bapak melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya Pak ya, dengan rekan kerja. Nah, oke, tadi juga saya sudah tanyakan juga ini proses mentoringnya akan secepatnya. Apakah betul akan terrealisasi mentoring ini Pak? Oh, insya Allah secepatnya Pak ya, minggu depan insya Allah akan dilakukan. Nah, nanti akan berkoordinasi dan berkolaborasi dulu dengan rekan-rekan di sekolah yang akan mencoba melakukan kegiatan mentoring tersebut. Oke, bagus sekali Pak Azwir. Jadi Pak Azwir, dari percakapan kita hari ini, poin apa yang bisa Bapak dapatkan Pak? Dalam percakapan mentoring kita ini, saya ingin adanya terjadi perubahan di sekolah. Dengan kegiatan mentoring kemudian dibantu dengan rekan guru lainnya. Jadi perubahan di sini perubahan dalam memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran gitu ya. Baik, oke, luar biasa, alhamdulillah ya Bapak ya. Jadi ada beberapa gambaran ya nanti ke depannya untuk menciptakan perubahan atau pembelajaran yang bervariatif ya Pak ya. Oke, saya tunggu nanti kabar-kabar baiknya ya Pak Azwir ya setelah melakukan mentoring ini, untuk mendengar kedepannya mungkin ada cerita yang ingin Bapak sampaikan, karena kita sudah melakukan proses coach pada hari ini. Di kedepannya nanti dapat Bapak ceritakan rencana-rencana yang Bapak ingin laksanakan, dapat berkolaborasi dengan teman-temannya, dan juga mengubah paradigma tadi belajar yang proses ceramah dengan pembelajaran yang bervariatif ya Pak ya. Iya Pak, terima kasih atas waktunya, tidak meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah saya. Dan mudah-mudahan nanti saya dan rekan-rekan di sekolah mendapatkan manfaat dari perubahan-perubahan dalam segi pembelajaran. Baik, oke, sama-sama Pak Azwir. Lain kali kalau misalnya ada yang ingin Bapak ceritakan, atau ada undang-undang atau keluh kesah yang ingin Bapak sampaikan, boleh hubungi saya Pak. Saya insya Allah ada waktu. Lain kali, lain kesempatan kita ada waktu bisa ngobrol-ngobrol kembali. Mungkin ada beberapa permasalahan yang ingin Bapak Azwir ceritakan. Luar biasa percakapan kita pada siang hari ini Pak Azwir ya. Semoga mendapatkan manfaatnya. Dan di akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah Pak Yopi ya, saya lihat Bapak sudah selesai tadi melakukan coaching dengan Pak Azwir, dan saya lihat sudah berjalan dengan baik dan lancar. Tadi saat sebelum melakukan coaching sempat saya menanyakan tentang indikator ketercapaian yang Bapak, dari indikator ketercapaian yang diinginkan tersebut. Sebelumnya melakukan coaching, apa saja sih yang sudah dilakukan Pak Yopi terkait indikator tersebut? Baik Bu, alhamdulillah, terima kasih. Dari proses coaching tadi dengan Pak Azwir, saya sudah menyelesaikan proses coaching tersebut, dan berdasarkan hasil coaching tadi dengan Pak Azwir, saya sudah melakukan proses tersebut dengan melakukan alur tirta ya Bu ya. Sudah menanyakan tujuan, kemudian sudah melakukan percakapan, dan sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada Pak Azwir selaku coach tentang informasi-informasi yang terkait dengan permasalahan yang dihadapinya. Kemudian juga saya sudah menanyakan
rencana aksi yang akan dilakukan ke depannya, dan saya juga meminta Pak Azwir sebagai coach tadi untuk dapat merealisasikan atau mempertanggungjawabkan tindakan yang disampaikannya tadi, Bu. Oke, menurut saya sebagai seorang observer tadi itu sudah cukup bagus sekali ya Pak. Bapak sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur Tirta, di mana Pak Yopi sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coaching, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching ini bisa menemukan solusi sendiri seperti itu. Kemudian selain itu pada coaching ini juga sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching. Selamat ya Pak Yopi. Di sini sebelum kita diakhiri, saya mau ada pertanyaan satu lagi nih. Pak Yopi, dari yang sudah Bapak lakukan tadi, kompetensi apa sebenarnya yang ingin Bapak kembangkan lagi? Baik, terima kasih Ibu. Kompetensi yang akan saya kembangkan lagi yaitu saya akan mencoba mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, karena menurut saya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach itu, sehingga saya dapat menggali lebih dalam lagi informasi atau lebih rinci lagi tentang permasalahan yang diceritakan oleh coach tadi dan menemukan solusinya atas permasalahannya tadi. Jadi coach tadi secara tidak langsung dia menceritakan permasalahannya, juga dia mendapatkan solusi dari apa yang ditanyakannya tadi kepada coach gitu. Iya, luar biasa sekali ya Pak Yopi. Tadi padahal sudah menerapkan Tirta, itu sudah luar biasa sekali. Di situ sudah terlihat sekali kalau Pak Yopi sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Karena dari saya lihat tadi responnya itu sudah menyampaikan apa yang sesuai diharapkan, seperti itulah. Tapi luar biasa sekali ya Pak Yopi. Pak Yopi pengen lebih menggali lagi. Semoga nantinya kedepannya Pak Yopi lebih baik lagi. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan dengan tema yang sama dan boleh tema yang berbeda, untuk berbagi pengalaman, berbagi permasalahan dan mencari solusi bersama. Baik, mungkin itu saja ya Pak Yopi, kita cukupkan. Sampai sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Sri Hastuti.